Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pesan Presiden FIFA untuk sepak bola Indonesia. Satu pemain Guinea U23 diduga lakukan pencurian umur. Dayton Juan, rajanya sapu bola di depan gawang. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Kemenangan Guinea atas timnas Indonesia U23 coba dikritisi pecinta sepak bola tanah air. Selain karena kepemimpinan wasit Francois Latexier yang dinilai berat sebelah, ada isu timnas Guinea U23 melakukan pencurian umur. Hal itu bermula ketika akun TikTok @bolasepakwe menunggu kebenaran isu tersebut. Pecinta sepak bola tanah air pun menyoroti pemain timnas Guinea U23 dengan nomor 7 di laga semalam, yakni Alcedi Souma. Ia disebut melakukan pencurian umur karena diduga berusia 25 tahun. Dikutip dari Okezone, memang ada pesepak bola asal Guinea bernama Alcedi Souma yang kini berusia 25 tahun. Namun orang tersebut diakui berbeda dengan Alcedi Souma yang kini menghuni skuad timnas Guinea U23. Kekalahan di playoff terasa begitu menyesakan bagi para penggawa Garuda Muda. Apalagi timnas Guinea U23 tidak bagus-bagus amat dan timnas Indonesia U23 bisa memberikan perlawanan berarti selama 90 menit. Kesedihan begitu dirasakan skuad Garuda Muda usai laga, seperti tampak diunggah akun Instagram @timnas.indonesia. Sejumlah pemain tak kuasa menahan tangis sesampainya di ruang ganti. Alfedra Dewaga, Pratama Arhan, dan Rafael Strike menangis terseduh-seduh. Mereka hanya bisa terdiam, meratap, dan sesekali menyeka air mata. Wajah sedih juga terlihat dari Rizky Ridho, Bagas Kava, dan Muhammad Fajar Faturrahman ketika menuju bus tim. Ketiganya hanya bisa menerima kenyataan. Suasana muram begitu terasa di skuad timnas Indonesia U23. Betapa tidak, perjuangan sejak Piala Asia U23 2024 harus berakhir pahit. Esko PSSI Arya Sinulinga turut menyinggung FIFA usai menggelar laga playoff Olimpiade dengan seadanya. Hal itu tampak dari pemilihan stadion hingga tidak adanya VAR pada pertandingan tersebut. Padahal di laga kualifikasi seperti Piala Asia U23, VAR menjadi faktor utama dalam pertandingan bergengsi. Ini kan satu Olimpiade untuk IOC, tetapi untuk sementara kan di Federasi Sepak Bola akhirnya kita tak dapat yang terbaiknya. Penyelenggaraan pun mungkin seadanya, jangan harapkan seperti Piala Asia. VAR juga tidak ada, ya karena ini kan ya seperti itu. Lapangannya juga, karena kan memang dua konfederasi dan tadi FIFA penyelenggaraannya ya tadi begitulah, ujar Arya Sinulinga. Presiden FIFA Gianni Infantino mengutarakan pesannya kepada para pecinta sepak bola Indonesia usai menyaksikan laga playoff Garuda Muda melawan Guinea di Prancis. Melalui unggahan Instagram pribadinya, Gianni menyertakan foto skuad Garuda Muda sebelum pertandingan melawan Guinea, yakni untuk memperebutkan tiket berkompetisi pada Olimpiade Paris 2020. Penampilan Garuda Muda dianggap sudah berkembang ke arah yang bagus, sehingga Gianni mengajak para pendukung agar terus memberikan dukungan dengan semangat yang sama. Gianni juga menyampaikan terima kasih kepada Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, yang mana saat ini tengah dipimpin oleh Erick Thohir atas pencapaian yang diraih dalam pembangunan sepak bola Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun turut menanggapi unggahan Gianni dengan menyampaikan terima kasih atas dukungan FIFA terhadap sepak bola Indonesia. Erick mengatakan kemajuan sepak bola Indonesia sejauh ini tidak mungkin tercapai terlepas dari kepercayaan FIFA yang telah menjadi penyemangat bagi sepak bola Indonesia. Terdapat momen yang cukup menyita perhatian pada laga tersebut yang dilakukan oleh Dayton. Pemain SC Harapan itu melakukan aksi heroik dengan menggagalkan peluang emas Guinea U23, tepatnya di menit ke-60, di mana Dayton berhasil menyapu tendangan yang dilesatkan oleh Aguibu Kabara ke gawang timnas Indonesia U23 yang sudah ditinggalkan kiper Hernando Ari. Dengan sigap, ia dan Alfredo Dewaga menutup celah yang terbuka lebar.
Untungnya, tendangan Kamara mengenai kaki Nathan. Sontak saja momen itu membuat warganet dibuat takjub dengan aksi pemain berusia 22 tahun tersebut. Ini bukan kali pertama Nathan melakukan penyelamatan seperti ini. Pemain pinjaman SC Harapan itu mengagalkan peluang dari pemain Irak pada perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 pekan lalu. Kekalahan Garuda Muda atas Guinea membuat warganet melampiaskan kemarahan kepada Elkan Bagot serta Ipswich Town di kolom komentar unggahan akun Instagram @elkanbagot. Netizen kecewa sang pemain tidak menekan klubnya agar dilepas untuk laga tersebut. Warganet tampak frustasi lantaran Garuda Muda gagal melaju ke Olimpiade Paris 2024. Pimpin skuad Garuda tampil di Olimpiade untuk yang kedua kali sejak Melbourne 1956 harus sirna. Sebelumnya PSSI sudah mengirim surat kepada Ipswich Town berisi permintaan meminjam Bagot untuk laga Garuda Muda versus Guinea U23. Namun Traktor Boys tak merespon sama sekali. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto dan U20 Indra Syafri terus berburu pemain muda diaspora, aset berharga Timnas Indonesia senior di masa depan. Diketahui 6 pemain diaspora Indonesia sendiri telah tiba di tanah air, tepatnya di Yogyakarta untuk mengikuti seleksi Timnas U17. Mereka adalah Ocean Erwin Lim dari Cardedu FC, Diego Sinatria dari PSG Internasional, Eizar Tanjung dari Sydney FC 2, Lucas Ravelli dari The Anze Force, Masitorus Baker dari Melbourne City U16, dan Miro Mamor dari Atletico Madrid Internasional. Sementara itu Indra Syafri tengah mengincar Safi Wodustra, pemain muda potensial kelahiran 4 Januari 2005 yang berposisi sebagai gelandang tengah milik Heerenveen U21. Indra Syafri sendiri saat ini diketahui tengah berada di Belanda untuk memantau potensi pemain diaspora di sana. Mantan pelatih Bali United itu bergerilya di Belanda bersama agen pemain keturunan yakni Ferdi Bahdim. Hal itu dilakukan dalam rangka persiapan keikutsertaan Timnas Indonesia U20, yakni dalam kualifikasi Piala Asia dan target lolos Piala Dunia U20 2025. Fans Timnas Indonesia melancarkan gelombang protes dan meminta PSSI menolak undangan Federasi Sepak Bola Malaysia yang mana ingin menggelar uji coba kontra skuad Garuda. Alasannya, FA Malaysia sebelumnya telah menolak Indonesia untuk mengikuti turnamen Piala Merdeka. Ketua Panitia Kompetisi Famboh Firdaus Mohamed mengundang 2 tim dari kawasan Asia Tenggara yakni Vietnam dan Thailand untuk ikut serta. Sebab hanya kedua tim ini yang dianggap memiliki kualitas setara dengan Asia. Sementara itu saat FAM mengirimkan undangan ke PSSI, supporter Timnas Indonesia merasa sakit hati, yakni atas tindakan FAM tahun lalu. Terlebih skuad Garuda saat ini telah menjadi negara paling berkembang di ASEAN. Atas tekanan itu, laga persahabatan kedua tim kemungkinan besar tidak akan terlaksana. Saat ini, Timnas Indonesia juga menjadi satu-satunya tim di Asia Tenggara yang memiliki peluang jelas untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, peluang lolosnya Thailand, khususnya tim Vietnam dan Malaysia sangat kecil. 5 pemain Vietnam ditahan polisi karena tersandung kasus penggunaan zat terlarang atau narkoba. Kelima pemain berlabel Timnas tersebut ditangkap dalam sebuah penggerebekan yang dilakukan kepolisian pada 4 Mei kemarin. Dalam penggerebekan tersebut 10 orang ditahan dan 5 diantaranya merupakan pemain Haiti. Polisi saat ini masih melakukan pengembangan kasus tersebut. Sementara dilansir dari Soha.vn, penangkapan tersebut ditanggapi serius oleh Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF. Kabar penangkapan itu diterima oleh VFF pada Rabu 8 Mei dari klub para tersangka. Kejadian ini dinilai VFF adalah pelanggaran serius karena berdampak pada citra sepak bola Vietnam. Untuk itu, Komite Disiplin VFF pun mengeluarkan keputusan dengan nomor .277-QD-LDBDVN tentang larangan sementara bagi para tersangka untuk berkompetisi. Kasus yang menimpa 5 pemain Timnas Vietnam tersebut pun menguntungkan Timnas Indonesia. Karena sebagaimana diketahui, Piala AFF 2024 akan digelar di Hanoi, Vietnam pada 23 November hingga 21 Desember tahun ini. Drawing atau pengundian grup pun dijadwalkan pada bulan ini, yaitu 21 Mei mendatang. Dengan kasus tersebut, kekuatan Vietnam diprediksi akan berkurang. Hal itu bisa menjadi sebuah keuntungan bagi Timnas Indonesia. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.